Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama besar, Imam Fudail bin Iyad, pernah betapa merasa sebuah kasih sayang Allah itu kepada hambanya tidak begitu luas. Ketika suatu hari beliau hendak salat asar di masjid, dan ketika perjalanan hendak menuju ke masjid, pada saat itu beliau melihat seorang anak laki-laki sedang dimarahi oleh ibunya. Dan ibunya itu begitu besar marahnya kepada anaknya, sehingga beliau berpikir kesalahan apa yang dibuat oleh anak laki-laki ini sehingga ibunya itu begitu besar marahnya. Dan yang pada akhirnya sang ibu mengeluarkan anak itu keluar dan mengunci pintu dari dalam, sehingga si anak laki-laki ini meraung-raung, menangis, mengetuk-ngetuk pintu agar dibukakan oleh ibunya. Dan pada saat itu karena salat asar telah tiba, Imam Fudail bin Iyad tidak melakukan apa-apa dan beliau langsung menuju ke masjid untuk melaksanakan salat asar. Sepulangnya dari masjid, Imam Fudail bin Iyad melihat sang anak masih menangis, mengetuk-ngetuk pintu rumah agar dibukakan oleh ibunya, yang mana pada akhirnya sang ibu keluar dari rumah, membukakan pintu dan merangkul anaknya, memeluk dan mencium anaknya seraya meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan. Kemudian anaknya itu berhenti menangis dan kembali masuk ke rumah. Dan Imam Fudail bin Iyad pada saat itu berpikir, sebegitu besar kesalahan sang anak ketika ia meminta meraung-raung kepada ibunya. Ibunya dengan besar hati itu tetap akan memaafkan sang anak, merangkulnya kembali, menciuminya, layaknya kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Begitu besar kesalahan sang anak, tetapi hati ibu itu lebih besar lagi kasih sayangnya, dan tidak pernah menganggap kesalahan seorang anak ini sebagai kesalahan yang begitu besar. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Fudail bin Iyad saat itu berpikir, bagaimana dengan Allah yang telah menciptakan ibu-ibu yang ada di dunia ini, yang kasih sayangnya itu 70 kali. Dalam suatu hadis disebutkan 70 kali lebih besar daripada kasih sayang Allah kepada hambanya itu 70 kali lebih besar dari kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Maka tidak layak bagi kita untuk berputus asa daripada rahmat Allah. Pada kesempatan hari ini, yang sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengingat bahwa ibadah kita kepada Allah tentu memiliki kekurangan. Setiap saat kita akan melakukan kesalahan kepada Allah, beribadah kepadanya, kembali melakukan kesalahan. Dan demikianlah fenomena kehidupan manusia itu. Kita orang Islam melalui risalah Nabi Muhammad SAW, beliau mengingatkan kepada kita, sebaik-baik seorang muslim itu adalah orang yang ketika melakukan kesalahan, dia segera bertobat kepada Allah, segera kembali kepada Allah. Tentu hal ini menunjukkan bahwa kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita kepada Allah itu merupakan sifat fitrah kita sebagai manusia. Sekurang-kurangnya kita memiliki 3 kekurangan dalam ibadah kepada Allah. Yang pertama, Allah menyatakan sendiri dalam Al-Quran,
Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, melahirkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Kita ini bodoh. Dengan kebodohan itulah kita beribadah kepada Allah. Pada dasarnya hakikat manusia itu bodoh, dan dengan kebodohan itulah kita menuju kepada Allah. Ketika hilang bodoh, ketika kita belajar dan hilanglah bodoh itu, kita pun masih memiliki kekurangan, yaitu kita manusia itu diliputi oleh hawa nafsu, dan ini merupakan kekurangan yang kedua bagi kita dalam beribadah kepada Allah. Maka dalam syariat diajarkan bahwa manusia itu senantiasa diliputi oleh nafsu. Bahkan orang yang mengetahui, para ulama sekalipun bisa tergelincir perbuatannya ke arah yang salah karena dikelilingi oleh nafsu ini. Dan yang ketiga, bahwa manusia itu saat ia beribadah kepada Allah, tentu syaitan akan selalu menggodanya. Dan kita tahu ada banyak Al-Quran, ayat Al-Quran mengatakan bahwa syaitan itu senantiasa akan menggoda manusia untuk selalu menjauhi ibadah kepada Allah. Dan ini merupakan kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah. Dan apakah Allah memanggil kita untuk beribadah kepadanya itu dengan sempurna? Tentu saja tidak. Ingat, kita diingatkan oleh Al-Quran, saat Allah memanggil kita untuk beribadah, Allah tidak pernah menyegerakan panggilannya. Misalnya perintah untuk salat, Allah cuma katakan inna salata aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Ketika datang waktunya, ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa misalnya, itu juga ketika datang waktunya, tidak disegerakan oleh Allah. Ketika kita melakukan haji juga demikian. Tetapi ketika kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah, bersegeralah ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mendapatkan ampunan kepada Allah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah menunda untuk kembali kepada Allah, di mana kasih sayang Allah itu lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya dengan lipatan 70 kali lipatan. Demikian sahabat, semoga kajian kita pada hari ini memberi manfaat kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.